Penelitian Leduc University menunjukkan bahwa 40% dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang adalah karena kebiasaan yang bersangkutan dan bukan karena ia memikirkannya. Berarti dengan mengubah kebiasaan, kita sedang mengubah kehidupan dan pada akhirnya mengubah masa depan. Bagaimana kita dapat mengubah suatu kebiasaan menjadi kebiasaan yang sehat? Ada 3 langkah yang perlu dilakukan. 3 langkah yang membentuk irama kehidupan yang serasi, membangun kebiasaan yang bugar, serta masa depan yang gemilang dan yang tidak tergantung pada keadaan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan sangatlah mengasihi kita. Karenanya, Dia akan selalu memberi yang terbaik bagi kita. Dimanapun Anda berada, selamat datang di Connexus, ibadah gereja Kristen Perjanjian Baru, Fajar Pengharapan. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk memuji dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kita semakin akrab dengan Tuhan dan hidup kita selalu berbahagia di setiap keadaan. Kehidupan kita tidaklah terlepas dari pergumulan dan masalah. Tetapi Anda tidak perlu khawatir, apalagi berputus asa, karena Tuhan selalu ada dan bersedia untuk menolong Anda. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811-841-765, karena para pendoa gereja kita akan selalu mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepadanya, mari kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita yang terbaik kepada Tuhan. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan Anda dengan mengirimkannya ke nomor rekening di layar atau men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital yang tertera di layar Anda. Di sepanjang bulan Oktober ini, ibadah kita masih membahas tema Rhythms for Life atau irama bagi kehidupan. Melaluinya, kita akan belajar bagaimana membangun kehidupan yang serasi dan produktif di tengah masa yang tak menentu, agar kehidupan kita tetap berbahagia. Minggu ini kita akan membahas topik membangun kebiasaan yang sehat. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah Connexus. Mari sama-sama kita naikkan puji dan syukur kita. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia.
Kerajaan-Mu kekal Tuhan. Mari sama-sama katakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sorak-sorai bagi Tuhan. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Amin. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Mari sama-sama naikkan pujian. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan Tuhan, berikan bagimu. Ku tahu Tuhan,
kepadamu, Yesus. aku rasakan tenang. Amin. Hanya dalam hadiratmu, Ku rasakan damai-Mu. ku rasakan damai-Mu. Hanya dekat Engkau Tuhan. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Oh, Hanya dalam hadiratmu, Yesus. ku rasakan damai-Mu. Padamu berserah. Yesus Tuhan. Yesus sumber harapan. Ku percaya. Ku percaya padamu, penyelamatku. Haleluya. Yesus. Layak kami sembah. Tinggikan Engkau, muliakan nama-Mu. Haleluya. Yesus. Haleluya. 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 Dia Tuhan. Ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya. 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 Ya Tuhan. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Haleluya. 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 Yesus Tuhan. Haleluya. Selamanya. Ya Tuhan. Amin. Kau Tuhan atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Masa depan kita bukan hanya ditentukan oleh tujuan dari hidup kita, namun juga oleh kebiasaan-kebiasaan kita. Memang memiliki tujuan hidup yang mulia adalah penting, namun tidak berarti bahwa tujuan tersebut dengan sendirinya akan menjadi kenyataan. Sebab bisa jadi kebiasaan-kebiasaan dalam diri kita akan membawa kita kepada sasaran yang berbeda dengan tujuan yang kita inginkan. Sebagai contoh, pada umumnya semua orang berharap untuk memiliki rumah tangga yang berbahagia. Acap kali dalam ibadah pemberkatan pernikahan, saya bertanya kepada pasangan yang dinikahkan, apa tujuan kalian dalam menikah? Selama ini belum pernah ada pasangan yang menjawab, supaya hidup kami tidak berbahagia,
Tidak ada yang menjawab seperti itu. Mereka selalu menjawab, supaya kami berbahagia. Suatu tujuan yang tentu diinginkan oleh semua orang yang menikah. Hanya saja dalam kenyataan, tidak semua orang mengalami tujuan tersebut. Artinya, antara tujuan yang diinginkan dengan kenyataan yang dialami tidaklah selalu sama. Mengapa? Salah satu penyebab adalah kebiasaan-kebiasaan atau habits dalam diri mereka. Kebiasaan tersebut dapat mengalihkan kehidupan mereka kepada keadaan yang berbeda dengan yang mereka inginkan. Hal seperti itulah yang saya alami di hari pertama saya melayani Tuhan sebagai seorang full-timer 33 tahun yang silam. Saat itu saya masih tinggal di kota Surabaya. Pagi itu saya meninggalkan rumah, mengemudikan mobil dan pergi ke kantor gereja untuk bekerja di sana. Sekitar 20 menit kemudian saya tersadar bahwa ternyata saya bukan tiba di kantor gereja. Namun berada dekat pabrik tempat saya bekerja sebelum menjadi seorang full-timer. Lokasi yang cukup jauh dari kantor gereja. Kalau kantor gereja berada di sisi barat, maka pabrik itu berada di sisi selatan kota. Memang selama bertahun-tahun saya telah bekerja di pabrik tersebut. Setiap pagi saya mengemudikan kendaraan ke sana. Sehingga perjalanan ke pabrik itu sudah menjadi bagian dari hidup saya sehari-hari. Untuk mengemudikan mobil ke sana, saya sudah tidak perlu lagi berpikir. Karena hal itu sudah menjadi kebiasaan saya. Kebiasaan yang mengakibatkan pagi itu saya tiba di tempat yang berbeda dengan tujuan dari perjalanan yang saya lakukan. Saya rasa banyak di antara saudara yang pernah mengalami hal yang serupa. Pengalaman yang menunjukkan betapa besarnya peranan dari kebiasaan dalam menentukan masa depan kita. Pentingnya kebiasaan ini juga dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Duke University, salah satu perguruan tinggi yang terkenal di Amerika Serikat. Dalam penelitian yang mereka lakukan pada tahun 2006, didapati bahwa 40% dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang dalam kehidupannya sehari-hari bukanlah karena keputusan yang mereka buat, tetapi karena kebiasaan mereka. Sebagai contoh, ketika saudara makan pagi, saudara tidak lagi berpikir tentang apa yang akan saudara lakukan. Saudara tidak akan berkata dalam hati, sekarang aku mengambil makanan ini dengan sendok. Lalu aku bawa sendok mendekat ke mulutku. Kemudian aku membuka mulutku dan menyuapkan makanan ke dalamnya. Selanjutnya aku mengunyah makanan itu sebanyak 20 kali. Dan sementara itu aku kembali menggerakkan tangan untuk menyendok makanan. Aku akan melakukan hal ini berulang-ulang sampai aku selesai makan pagi. Tidak, saudara tidak akan menikmati makan pagi dengan cara yang seperti itu. Tanpa berpikir ataupun membuat keputusan secara sadar, tangan serta mulut saudara bergerak dengan sendirinya. Tahu-tahu makanan yang ada di piring saudara sudah habis. Semua itu berlangsung karena kebiasaan. Memang dari sejak membuka mata di pagi hari sampai beranjak tidur di malam hari, banyak hal dalam hidup ini yang berlangsung karena kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan yang membentuk irama kehidupan kita. Kaitan antara kebiasaan dengan irama kehidupan ini dapat dilihat melalui kebiasaan saudara sehari-hari. Bukankah sebagian kegiatan yang saudara lakukan pada hari ini merupakan pengulangan dari hal-hal yang saudara lakukan pada hari kemarin? Sebagai contoh, jadwal untuk bangun dari tidur. Sebagian besar dari saudara setiap pagi bangun dari tidur pada waktu yang tetap. Jarang di antara saudara yang setiap hari mengubah alarm yang saudara gunakan untuk membangunkan Anda. Bahkan sebagian dari saudara tidak menggunakan alarm. Sebab saudara sudah terbiasa untuk bangun dari tidur pada jam yang sama. Sebagai akibat, alarm alamiah dalam tubuh saudara secara otomatis membangunkan diri Anda pada waktu yang tetap tersebut. Demikian juga apakah saudara akan mandi terlebih dulu dan baru kemudian sarapan pagi? Atau sebaliknya, makan pagi terlebih dulu dan baru kemudian mandi? Hal itu pada umumnya sudah terjadwal secara tetap. Begitu pula, apakah di pagi hari saudara akan berolahraga atau tidak?
Hal itu juga sudah terjadwal secara rutin. Bahkan apakah begitu bangun dari tidur, saudara akan terlebih dulu berdoa atau langsung memeriksa handphone dan membaca pesan yang masuk ketika saudara tidur? Dari hari ke hari, hal tersebut akan berlangsung tanpa perubahan. Begitulah sebagian dari kegiatan saudara di sepanjang hari sampai malam menjelang tidur akan bersifat rutin. Termasuk apakah sebelum tidur saudara akan terlebih dulu menggosok gigi, mencuci kaki, dan kemudian berdoa terlebih dulu? Atau langsung bablas tidur? Semua itu merupakan kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan yang membentuk irama kehidupan Anda. Berarti irama kehidupan yang serasi sesungguhnya tidak terlepas dari kebiasaan-kebiasaan yang sehat. Sebaliknya, irama kehidupan yang kacau merupakan cerminan dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat. Oleh karena itu, apabila melalui ibadah di dalam 2 minggu yang lewat, yaitu ibadah dengan tema harapan bagi jiwa yang lelah dan menata dunia pribadi Anda, kita telah belajar bahwasanya kehidupan yang bugar adalah kehidupan yang berlangsung dengan irama yang serasi. Maka berarti dengan demikian kita harus membangun kebiasaan yang sehat dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan yang sehat dan yang membentuk irama kehidupan yang serasi seperti itulah yang dapat kita lihat dalam diri seorang yang bernama Daniel. Kehidupan yang bersangkutan ditulis dalam kitab yang menyandang namanya, yaitu Kitab Daniel di dalam Perjanjian Lama. Mari kita lihat apa yang ditulis tentang Daniel ini di dalam Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 6. Dan kemudian kita akan lanjutkan dengan membaca ayat 11. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 6. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas seluruh kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Wakil-wakil raja ini sama seperti para gubernur. Membawa mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. 3 orang menteri. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Ayat 4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Alasannya karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya. Maksudnya Darius bermaksud untuk mengangkat Daniel menjadi orang nomor 2 di dalam kerajaannya. Ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia, yaitu Daniel, setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ayat 6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini. Perhatikan, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Di ayat-ayat selanjutnya, yaitu di ayat 7 sampai 10 ditulis bahwa para pejabat tinggi dan wakil raja tadi berhasil membujuk Raja Darius untuk mengeluarkan surat perintah. Yaitu bahwa semua orang di wilayah kerajaannya, yaitu Media Persia, dilarang untuk berdoa kepada siapapun juga, kecuali kepada Raja Darius. Larangan yang berjangka waktu selama 30 hari. Dan mereka yang melanggar larangan itu akan dibuang ke dalam gua singa. Tentu saudara sangat mengenal kisah tersebut. Selanjutnya di ayat 11 ditulis seperti berikut. Demi didengar Daniel, surat perintah itu telah dibuat. Maksudnya surat perintah yang melarang orang untuk berdoa kepada siapapun kecuali kepada Raja Darius.
Pergilah Daniel ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Perhatikan, seperti yang biasa dilakukannya. Perhatikan frasa di bagian akhir dari ayat 11 ini, yaitu yang berbunyi seperti yang biasa dilakukannya. Seperti yang biasa dilakukan oleh Daniel. Yang dimaksudkan adalah kebiasaan Daniel untuk berdoa dan memuji Tuhan 3 kali sehari. Kebiasaan yang nampaknya sederhana saja. Namun kebiasaan ini sedemikian menyoloknya, sehingga di ayat 6 para pejabat tinggi dan wakil raja tadi berkata, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Itulah kebiasaan yang membedakan antara Daniel dengan orang-orang lain yang hidup sezaman dengan dirinya di Media Persia. Bahwasanya para pejabat tinggi dan wakil raja merasa iri terhadap Daniel, yaitu karena Raja Darius bermaksud untuk menempatkan Daniel sebagai orang nomor 2 atas seluruh kerajaannya, menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka menginginkan kedudukan tersebut. Tetapi seperti yang telah saya utarakan tadi, antara keinginan dengan kenyataan tidaklah selalu sama. Mereka menginginkan kedudukan tersebut, tetapi tidak memperolehnya. Mengapa demikian? Karena perbedaan antara kebiasaan mereka dengan kebiasaan Daniel. Hal ini sama seperti bahwasanya semua peserta ujian tentu berharap bahwa mereka akan lulus tes. Namun acap kali dalam kenyataan tidak semua keinginan tersebut terwujud. Ada yang lulus, ada yang tidak. Apakah yang menjadi penyebab? Antara lain yaitu perbedaan dari kebiasaan mereka. Mereka yang biasa belajar dengan rajin, kemungkinan besar akan lulus. Sedangkan mereka yang biasa belajar dengan gaya SKS atau sistem kebut semalam, kemungkinan tidak akan lulus. Keinginan boleh sama, namun kebiasaanlah yang akan menentukan apakah keinginan tersebut akan menjadi kenyataan atau tidak. Kebiasaan Daniel yang nampak sederhana tadilah yang membuat Daniel di ayat 4 disebut sebagai pribadi yang memiliki roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa yang menjadi alasan bagi Raja Darius dalam bermaksud untuk mengangkat Daniel menjadi orang nomor 2 di dalam kerajaannya. Apakah yang dimaksud dengan roh yang luar biasa ini? Inilah maksudnya, yaitu sikap hidup yang tidak biasa-biasa. Sikap hidup yang berbeda dengan sikap dari kebanyakan orang. Itulah kebiasaan dan irama hidup yang sehat, sehingga membuat Daniel berbeda dengan orang-orang yang lain. Dari ayat-ayat yang telah kita baca tersebut, kita dapat menarik kesimpulan tentang 3 hal yang perlu kita lakukan bila kita ingin membangun kebiasaan yang sehat. Kebiasaan sehat yang menjadikan hidup kita tidak sia-sia, namun berdampak luas walaupun di tengah masa yang sukar. Itulah yang dialami oleh Daniel. Walaupun ia hidup sebagai orang pendatang di negeri Babel, bahkan sebagai bangsa tawanan di tempat pembuangan, dan hidup sebagai kelompok minoritas di tengah-tengah masyarakat mayoritas yang menyembah berhala, ia dapat mencapai kedudukan sebagai orang nomor 2 di negeri yang sangat luas tersebut. Ketiga langkah itu adalah yang pertama, yaitu tentukan identitas dari pribadi yang menjadi tujuan hidup Anda. Saya ulang, yang pertama, tentukan identitas dari pribadi yang menjadi tujuan hidup Anda. Sebagaimana yang berulang-ulang telah saya utarakan, hidup ini harus memiliki tujuan. Apabila kita tidak memiliki tujuan yang jelas, maka hidup kita akan bagaikan sebuah mobil yang dikemudikan oleh sopir yang tidak mengetahui tujuan dari perjalanan yang ia lakukan. Alhasil, mobil itu hanya akan berputar-putar tanpa arah dan menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya.
Demikianlah bila kita hidup tanpa tujuan yang jelas, maka kehidupan kita pun akan berakhir dalam kesia-siaan. Dalam hal membangun kebiasaan yang sehat, Anda perlu memiliki sasaran dalam bentuk identitas dari pribadi yang menjadi tujuan hidup Anda. Artinya, saudara ingin menjadi siapa? Who do you want to become? Karena identitas dari pribadi yang menjadi tujuan hidup Anda akan menentukan kebiasaan-kebiasaan Anda. Hal tersebut diutarakan oleh James Clear dalam bukunya yang berjudul Atomic Habits. Di situ ia menulis bahwa yang harus menjadi tujuan kita bukanlah untuk melakukan sesuatu, namun untuk menjadi sesuatu. Hanya bila kita tahu kita ingin menjadi apa, maka kita pun akan mengetahui apa yang perlu menjadi kebiasaan kita. Sebagai contoh, tujuan kita bukanlah untuk berlari maraton, namun menjadi seorang pelari yang unggul. Alhasil, kita akan mengetahui bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, maka kita harus membangun kebiasaan, yaitu berlatih lari setiap hari. Contoh yang lain, tujuan kita bukanlah untuk belajar memainkan alat musik, namun menjadi seorang pemusik yang handal. Dengan demikian, maka kita akan mengetahui bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, kita harus mengembangkan kebiasaan, yaitu berlatih musik setiap hari dengan tekun. Hal inilah yang ada pada diri Daniel. Di dalam Daniel pasal 1 ayat 8 ditulis bahwa ia ingin hidup sebagai pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Itu sebabnya dicatat di sana bahwa Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Karena Daniel tahu ia ingin menjadi siapa, maka ia pun mengetahui apa yang harus ia lakukan dan kebiasaan apa yang harus ia kembangkan. Itu pula sebabnya seperti yang kita baca di dalam Daniel pasal 6 ayat 11 tadi. Ia memiliki kebiasaan untuk beribadah kepada Allah setiap hari. Kebiasaan yang tidak terlepas dari identitas dirinya, yaitu sebagai pribadi yang hidup menyukakan hati Tuhan. Perlu diingat bahwa hubungan antara identitas dan kebiasaan merupakan suatu hubungan timbal balik. Identitas yang tidak sehat akan menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak bijak. Seterusnya, kebiasaan-kebiasaan yang tidak bijak tersebut akan memperkuat identitas yang tidak sehat tadi. Sebagai contoh, seorang yang berharap bahwa dirinya dikenal sebagai seorang ayah yang ditakuti oleh anak-anaknya akan membangun kebiasaan, yaitu tidak bergaul secara akrab maupun bersikap ramah terhadap anak-anaknya. Alhasil, kebiasaan tersebut akan memperkuat identitas dirinya, yaitu sebagai seorang ayah yang ditakuti dan bukan dihormati oleh anak-anaknya. Pada gilirannya, identitas ini akan membuat dirinya semakin bersikap tidak akrab maupun ramah terhadap anak-anaknya sendiri. Demikianlah proses timbal balik ini akan berlangsung secara terus-menerus dan akhirnya menghancurkan kehidupan orang tersebut. Hal yang sama akan terjadi apabila kita menentukan identitas yang sehat bagi diri kita. Apabila saudara menentukan identitas yang sehat sebagai tujuan dari hidupmu dan saudara sungguh-sungguh ingin menjadi pribadi yang seperti itu, maka saudara pun akan terdorong untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang sehat yang sesuai dengan identitas tadi. Oleh sebab itu, tentukan identitas bagi dirimu seperti saya ingin menjadi seorang pengusaha yang memuliakan nama Tuhan, atau saya ingin menjadi seorang ibu yang membesarkan anak-anak yang saleh, atau saya ingin menjadi seorang pemuda yang menjadi teladan yang baik bagi lingkunganku, atau identitas-identitas yang sehat lainnya. Hanya dengan demikian, barulah saudara akan mengetahui kebiasaan apa yang harus saudara bangun dalam hidupmu. Selanjutnya, langkah kedua yang perlu Anda lakukan untuk membangun kebiasaan yang sehat adalah tentukan kebiasaan yang Anda perlu mulai kerjakan. Saya ulang, yang kedua, tentukan kebiasaan yang Anda perlu mulai kerjakan.
Di dalam hal ini yaitu kebiasaan yang mencerminkan pribadi yang menjadi tujuan hidup Anda tadi. Sebab seperti yang dikemukakan oleh William James, seorang filsuf, ahli sejarah, dan psikolog di Harvard University yang hidup di abad yang silam. Pribadi yang dipandang sebagai bapak ilmu psikologi di Amerika Serikat. Dan yang dikutip dalam buku The Power of Habit, tulisan Charles Duhigg, yaitu bahwasanya seluruh hidup kita dalam bentuknya yang pasti hanyalah merupakan suatu himpunan dari kebiasaan. All our life, so far as it has definite form, is but a mass of habits. Artinya, kehidupan kita terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan dalam diri kita. Kalau kita sungguh-sungguh ingin menjadi pribadi yang sehat seperti yang menjadi tujuan hidup kita, maka tidak bisa tidak. Kita harus membangun kebiasaan-kebiasaan yang sehat. Yaitu kebiasaan-kebiasaan yang membentuk pribadi tadi. Hal itu dapat kita lihat dalam diri Daniel. Ia bukan sekadar ingin menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, namun benar-benar mewujudkannya dengan mengembangkan kebiasaan yang sehat, yaitu kebiasaan yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam hal ini, seperti yang dicatat dalam Daniel pasal 6 ayat 11, ia membangun kebiasaan untuk beribadah kepada Allah dengan berdoa dan memuji Tuhan 3 kali sehari. Ia melakukan kebiasaan itu dengan disiplin serta dengan rela menanggung apapun risikonya. Walaupun larangan Raja Darius untuk berdoa kepada siapapun kecuali kepada sang raja hanya berlaku untuk 30 hari saja. Namun Daniel tidak mau mengkompromikan dirinya. Ia tidak berkata, tidak usah beribadah kepada Allah 30 hari saja. Tidak apa-apalah. Sesudah 30 hari, toh aku dapat kembali beribadah kepada Allahku. Tidak. Daniel tidak berpikir seperti demikian. Keseriusan dirinya dalam menginginkan untuk menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, ia tunjukkan melalui komitmennya. Komitmen dalam beribadah yang merupakan kebiasaan dari identitas pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Sikap seperti itu pula lah yang harus mewarnai hidup kita. Kalau saudara memiliki tujuan untuk menjadi pribadi yang bugar secara jasmani ya, dan saudara sungguh-sungguh serius dengan keinginan tersebut, maka saudara harus menentukan kebiasaan yang Anda perlu mulai kerjakan untuk tujuan tersebut. Misalnya, yaitu kebiasaan berolahraga di setiap pagi, makan makanan yang sehat, dan beristirahat secara cukup. Kalau saudara memiliki tujuan untuk menjadi seorang kepala rumah tangga yang sungguh-sungguh mengayomi seluruh keluarga saudara, maka saudara harus menentukan kebiasaan yang perlu saudara mulai praktikkan untuk maksud tersebut. Seperti misalnya, memberikan waktu yang berkualitas bagi keluarga saudara, memimpin kehidupan rohani mereka, dan menjadi teladan dalam hidup secara bertanggung jawab. Kalau saudara memiliki keinginan untuk menjadi seorang murid Kristus, maka saudara harus membangun kebiasaan untuk belajar sebagaimana layaknya seorang murid. Kebiasaan yang bukan sekadar merupakan harapan, tetapi harus saudara wujudkan dalam tindakan yang nyata. Antara lain yaitu dengan terlibat dalam kelompok sel atau kesan bagi saudara yang belum terlibat di dalamnya. Atau mendaftarkan diri untuk mengikuti kelompok pemuridan dasar kekristenan, yaitu pola hidup dalam kerajaan Allah bagi saudara yang belum pernah mengikutinya. Kelompok pemuritan yang bertemu secara online seminggu sekali selama 12 minggu. Hanya dengan demikian, barulah kebiasaan yang sehat akan terwujud dalam hidup saudara. Sekarang, langkah ketiga yang perlu Anda lakukan untuk membangun kebiasaan yang sehat adalah tentukan kebiasaan yang Anda perlu mulai tinggalkan. Saya ulang, yang ketiga, tentukan kebiasaan yang Anda perlu mulai tinggalkan. Hal ini adalah penting. Sebab pada dasarnya semua orang memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik dan yang tidak baik. Kebiasaan-kebiasaan yang baik, yaitu yang sesuai dengan identitas dari pribadi yang ia harapkan. Dan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, yang bertentangan dengan ciri-ciri dari pribadi yang menjadi tujuan hidupnya. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini
pada umumnya dibentuk oleh lingkungan di mana yang bersangkutan dibesarkan. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 ditulis bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Karena pada dasarnya sesudah orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, bukan berarti secara otomatis kebiasaan-kebiasaan yang buruk dalam hidupnya akan langsung berubah menjadi baik. Tidak. Itu sebabnya pelayanan pemuridan, yaitu pelayanan untuk menjadikan seseorang sebagai murid Kristus, adalah dimulai dari memperkenalkan orang kepada anugerah Allah dalam Kristus, membimbing yang bersangkutan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan menolong orang tersebut untuk bertumbuh dewasa secara rohani di dalam Kristus. Kedewasaan rohani yang antara lain terlihat dalam terbentuknya kebiasaan-kebiasaan yang sehat serta terkikisnya kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat dalam diri yang bersangkutan. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk tersebut juga dapat berupa menolak untuk terjerumus ke dalam kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat. Itulah yang dilakukan oleh Daniel, seperti yang dicatat dalam Daniel pasal 1 ayat 8 dan Daniel pasal 6 ayat 11 yang sudah kita baca tadi. Di dalam Daniel pasal 1 ayat 8 dicatat bahwa Daniel menolak untuk terjerumus ke dalam kebiasaan, yaitu menajiskan diri dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum oleh raja. Sedangkan dalam Daniel pasal 6 ayat 11 ditulis bahwa Daniel menolak untuk terperosok ke dalam kebiasaan, yaitu meninggalkan ibadah kepada Tuhan. Ibadah yang seperti selama ini biasa dilakukannya. Memang meninggalkan suatu kebiasaan bukan hal yang mudah. Sebab seperti yang ditulis oleh Leon Dumont, seorang psikolog dari Prancis yang hidup di abad ke-19 dan yang dikutip dalam artikel pada Time Special Edition, The Power of Habits. Kebiasaan adalah bagaikan serat-serat benang dari baju yang dikenakan oleh seseorang. Dumont menulis, semua orang mengetahui bagaimana sebuah pakaian sesudah dikenakan untuk jangka waktu tertentu akan menyesuaikan diri dengan tubuh kita lebih daripada ketika pakaian itu masih baru. Dumont berkata bahwa hal yang samalah dengan kebiasaan kita. Kalau kebiasaan itu sudah melekat pada diri kita, kita akan merasa nyaman dengan hal itu. Oleh karenanya, untuk meninggalkan kebiasaan yang lama diperlukan komitmen yang tinggi. Komitmen seperti yang telah ditunjukkan oleh Daniel dalam menolak untuk terjerumus ke dalam kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Komitmen seperti itu pula lah yang harus kita bangun dalam hidup kita. Sekarang, tentukanlah kebiasaan-kebiasaan apa yang harus Anda tinggalkan dari dalam hidup Anda. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat, yang bertolak belakang dengan identitas atau ciri-ciri dari pribadi yang menjadi tujuan hidup Anda tadi. Sebagai contoh, Anda memiliki tujuan untuk menjadi seorang ayah yang baik. Dan sekarang Anda menyadari bahwa selama ini Anda memiliki kebiasaan yang bertolak belakang dengan identitas tersebut. Seperti misalnya kebiasaan hidup secara tidak bertanggung jawab. Jangan menunda-nundanya lagi. Tinggalkan kebiasaan tersebut hari ini juga. Hanya dengan demikian, barulah Anda akan menjadi pribadi seperti yang Anda harapkan. Berarti, apabila saudara ingin hidup dalam kehidupan yang bugar, maka saudara perlu membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan yang membentuk irama kehidupan yang sehat. Ingat, untuk itu ada 3 langkah yang perlu saudara lakukan. Yang pertama, tentukan identitas dari pribadi yang menjadi tujuan hidup Anda. Yang kedua, tentukan kebiasaan yang Anda perlu mulai kerjakan. Yang ketiga, tentukan kebiasaan yang Anda perlu mulai tinggalkan. Dengan cara demikian, kehidupan Anda semakin hari akan semakin berubah menjadi lebih baik dan bugar. Di dalam semua ini, tidak ada tujuan yang lebih indah
melebihi tujuan untuk menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Itulah tujuan kita dalam menjadi pengikutnya. Berarti sesudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yaitu yang sesuai dengan sifat-sifat dari Kristus. Kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yaitu termasuk di dalamnya 7 disiplin rohani yang telah kita pelajari di sepanjang 2 bulan yang lampau. Ke-7 disiplin rohani tersebut adalah yang pertama, yaitu waktu hening atau silence and solitude. Yang kedua, yaitu merenungkan firman Tuhan. Perenungan yang kita lakukan melalui 4 R, yaitu read, reflect, respond, dan rest. Yang ketiga, yaitu doa yang membangun keakraban dengan Tuhan. Yang keempat, yaitu melakukan ibadah harian. Yang kelima, yaitu melakukan puasa secara berkala dan teratur. Yang keenam, yaitu melakukan sabat secara reguler. Dan yang ketujuh, yaitu terlibat dalam komunitas rohani. Berdasarkan ke-7 disiplin rohani tersebut, kita membangun irama kehidupan yang bugar. Irama kehidupan yang memungkinkan kita hidup bagaikan Daniel. Yaitu kehidupan yang tidak sia-sia. Namun yang membawa pengaruh positif di sepanjang kehidupannya. Walaupun ia hidup di tengah masa yang sulit, pengaruh positif itu tidak menjadi surut. Raja berganti raja. Namun Daniel tetap menjadi orang yang berpengaruh dalam kerajaan Babel dan Media Persia. Itulah kehidupan yang di dalam Mazmur pasal 1 digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang daunnya tidak layu dan yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Artinya dalam situasi yang bagaimanapun, bahkan termasuk di masa yang sukar, kehidupan kita akan tetap segar. Bukan itu saja, seperti yang Tuhan janjikan, apa yang kita perbuat akan dijadikannya berhasil. Itulah hidup yang limpah dengan berkat Tuhan. Perlu kita ingat, bahwa pribadi yang menyampaikan janji di dalam Mazmur pasal 1 itu adalah Allah sendiri. Allah yang setia. Allah yang kasihnya tetap untuk selama-lamanya. Allah yang telah membuktikan kasih setianya melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Allah yang kuasanya tidak terbatas, yaitu yang ia buktikan melalui kebangkitan Yesus dari kematian. Allah yang memperkenalkan dirinya dan yang kita sapa di dalam Yesus Kristus. Allah yang memberi jaminan bagi hari esok kita dan yang menolong kita untuk hidup melakukan kehendaknya. Singkat kata, di dalam Tuhan Yesus kita memiliki masa depan yang tidak akan mengecewakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang sangat besar itu. Anugerah yang Kau tunjukkan melalui pengorbanan-Mu sampai mati di kayu salib. Dan kami bersyukur karena kasih setia-Mu tetap untuk selama-lamanya. Dan kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kuasa yang Kau tunjukkan melalui kebangkitan-Mu dari kematian. Kuasa yang memberi jaminan untuk hari esok kami. Kuasa yang memberi kepastian. Bahwa di dalam Engkau kami memiliki masa depan yang tidak akan mengecewakan. Tuhan Yesus, saat ini saya berdoa, ulurkan tangan kasih dan kuasa-Mu itu. Menjamah setiap mereka yang letih, lesu dan berbeban berat. Mereka yang hidup dalam keadaan keputusasaan. Mereka yang merasa lelah dalam jiwanya. Bukankah Engkau yang berjanji bahwa Engkau yang akan memberikan kelegaan kepada kami yang menanggapi undangan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, ulurkan tangan kasih-Mu menyembuhkan mereka yang luka di hatinya. Mereka yang hidup dalam rasa kecewa dalam jiwanya. Ulurkan tangan-Mu membuka jalan di saat tiada jalan. Ulurkan tangan-Mu yang memberikan harapan dan masa depan. Tangan-Mu yang penuh dengan kuasa mujizat itu. Memulihkan rumah tangga yang dalam keadaan porak-poranda. Memberikan harapan kepada mereka yang dalam kesukaran.
memberikan kesembuhan bagi mereka yang dalam kesulitan keuangan, menyediakan jalan keluar bagi mereka yang menghadapi jalan buntu dalam pekerjaan. Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan tubuh dan jasmani itu, karena kuasa-Mu tetap untuk selama-lamanya. Dan kami percaya di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, di dalam Engkau Juru Selamat yang hidup, kami memiliki harapan, dan harapan itu adalah harapan yang pasti dan tidak akan pernah Engkau kecewakan. Di dalam nama di atas segala nama, nama Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini Tuntun setiap kami Tuhan. Jalan-jalan-Mu adalah jalan kehidupan. Bahwa kami semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sama-sama nyanyikan pujian ini. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Isi hati kami Tuhan. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Amin. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Kami panggil nama-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kami percaya pujian dan kebenaran firman Tuhan yang telah kita ikuti tadi akan menguatkan dan menyegarkan kembali iman dan rohani kita semua. Mari kita ikuti informasi berikut ini. Bagi Anda telah tersedia buku ibadah harian jilid keempat untuk periode bulan Oktober sampai Desember yang akan menolong diri Anda untuk semakin akrab dengan Tuhan. Dapatkan buku tersebut dengan harga Rp70.000 dengan menghubungi WA di nomor 0811 588 580. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar.
Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau aplikasi GKPB Fajar Pengharapan, serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tetaplah disiplin di dalam menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Mari kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan, mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu yang demikian besar di dalam hidup kami. Kasih-Mu yang memberi kehidupan kepada kami. Kasih-Mu yang mengalirkan semangat di dalam diri kami. Sehingga setiap hari kami bisa hidup di dalam kepastian. Setiap hari kami bisa hidup dalam pengharapan akan Engkau ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami mau terus menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Di tengah masa yang tidak mudah sekalipun, kami tetap berharap kepada-Mu, karena Engkaulah penolong kami satu-satunya. Kami berdoa Tuhan saat ini, untuk semua umat-Mu yang sedang mengalami pergumulan. Tuhan, kami minta limpahan berkat-Mu, kami minta jamahan kuasa-Mu, kami minta kasih anugerah-Mu Tuhan, menolong mereka, membebaskan mereka dan memberkati setiap mereka. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan.